Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qanita Nurhanifah, NIM 2131210118 dari Prodi PBA kelas 2A, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini kita akan belajar bersama tentang fa'il wa naibul fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang disebutkan setelah fi'ilnya. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang disebutkan setelah fi'ilnya. Atau secara bahasa, fa'il itu pelaku perbuatan. Contohnya, Ja'a Zaidun. Ja'a ini sebagai fi'il dan Zaid sebagai fa'il, karena Zaid ini terletak atau disebutkan setelah fi'ilnya. Ja'a sebagai fi'il dan Zaid sebagai fa'il yang dibaca rofa dengan dhammah. Kemudian fa'il dibagi menjadi dua. Yang pertama, fa'il isim dhohir. Maksudnya apa? Maksudnya isim yang nampak. Nah, fa'il isim dhohir atau isim yang nampak ini ada 3 ya rofaknya itu. Yang pertama, rofa dengan dhammah. Nah, rofa dengan dhammah ini yang pertama pada isim mufrad. Contohnya seperti ini tadi, Ja'a Zaidun, rofa. Nah, ini termasuk mufrad. Kemudian yang B ada jamak muannas salim. Contohnya,
Nah, ini mukminatu ini menunjukkan jamak muannats salim, maka dia rofa dengan dhammah. Kemudian yang ketiga, jamak taksir. Contohnya, Watahirul jibalu, artinya dan gunung-gunung runtuh. Nah, jibalu gunung-gunung ini menunjukkan jamak taksir. Nah, ini dengan rofa dengan dhammah. Kemudian yang kedua adalah rofa dengan wawu. Rofa dengan wawu. Nah, ini ada atau terjadi pada jamak muzakkar salim. Contohnya, qolal hawariyuna. Hawariyuna ini menunjukkan jamak muzakkar salim. Nah, ini dia rofa dengan wawu yang ini. Kemudian yang kedua yang rofa dengan wawu adalah asmaul khamsah. Contohnya kita menggunakan kata abu. Qala. Ini dengan rofa dengan wawu. Dan yang ketiga rofa dengan alif. Contohnya, nah ini ada isim musanna. Contohnya, qala rajulani. Nah, ini ya dengan alif. Kemudian kan tadi fa'il dibagi menjadi dua, fa'il isim zahir yaitu isim yang nampak, dan yang kedua fa'il isim dhamir. Kata ganti. Nah, ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama muttasil atau yang bersambung. Nah, muttasil atau yang bersambung ini maksudnya bersambung dengan fi'il, tidak bisa terletak di awal kalimat. Contohnya itu
doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobata, dorobatuma, dorobatun, dorobati, dorobatuma, dorobatunna, dorobatu, dorobna, seperti itu. Nah, dan yang kedua munfasil. Terpisah. Maksudnya terpisah ini kata ganti terletaknya di awal kalimat. Contohnya itu yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Tuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang naibul fa'il. Apa yang dimaksud dengan naibul fa'il? Naibul fa'il adalah isim rofa yang bertempat menggantikan posisi fa'il. Posisi fa'il setelah menghapus fa'ilnya. Contohnya, misalkan ada fi'il dan fa'il seperti ini. Doroba Khalidun. Nah, kalau dirubah itu menjadi duriba Khalidun. Nah, ini dari doroba Khalidun menjadi duriba Khalidun. Doroba menjadi duriba. Ini dan ini. Nah, ciri-cirinya kalau itu naibul fa'il adalah yang pertama, naibul fa'il itu berupa isim. Yang kedua, naibul fa'il itu rofa. Rofa itu dengan dhammah. Nah, naibul fa'il ini letaknya setelah fi'il. Setelah fi'il. Nah, fi'ilnya ini adalah fi'il yang majhul. Fi'il majhul. Fi'il majhul itu fi'il yang pasif. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah terletak setelah fi'il majhul.
Nah, saya ulangi. Ini yang bentuk fiil fa'il. Doroba Khalidun. Doroba ini berupa fiil. Dan Khalidun ini berupa fa'il. Nah, kalau yang ini sudah berubah menjadi fiil yang majhul atau yang pasif, maka ini namanya fiil majhul. Dan Khalidun ini menjadi naibul fa'il. Nah, cara membuat fiil majhul ini, yang pertama, apabila berupa fiil madi. Yang pertama, cara membuat fiil majhul satu, pada fiil madi. Caranya, domahkan huruf awal. Dan kasrohkan huruf sebelum terakhir. Contohnya yang ini tadi, ini berupa fiil madi. Doroba ini berupa fiil madi. Nah, cara membuat fiil majhulnya, domahkan huruf awalnya. Maka do ini menjadi domah, menjadi du. Dan kasrohkan huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir adalah ro, maka dikasrohkan menjadi ri. Maka pada fiil madi, untuk membuat fiil majhulnya pada ini doroba ini menjadi duriba. Kemudian kalau pada fiil mudhari, caranya domahkan huruf awalnya. Dan fathahkan huruf sebelum yang terakhir. Fathahkan huruf sebelum terakhir. Contohnya dari kata yukrimu misalkan. Nah, kalau kita ganti menjadi fiil mudhari majhul, atau fiil mudhari majhul itu berarti fiil mudhari yang pasif, maka caranya domahkan huruf awalnya. Ini tetap domah, berarti dengan yu tetap, dan fathahkan huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir adalah ro, maka di sini diganti dengan fathah. Nah, harokat yang lainnya adalah sama dengan yang sebelumnya.
dari yukrimu menjadi yukramu pada fi'il mudhari'. Sekian materi kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.